Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, NPM 1921211086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh sederhana dari kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kalimat yang pertama. Zidane yang lahir pada tahun 1999 merupakan kalimat yang tidak efektif karena di situ terdapat konjungsi yang sebelum predikat. Seharusnya konjungsi yang dihilangkan saja. Maka tanpa konjungsi yang kalimat tersebut akan menjadi kalimat efektif menjadi Zidane lahir pada tahun 1999. Tidak usah menggunakan konjungsi yang di depan predikat. Contoh kalimat yang kedua. Adik sakit demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat dua subjek ganda, yaitu penggunaan kata adik dua kali. Seharusnya kata adik digunakan satu kali saja. Ketika kata adik digunakan satu kali saja, maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat efektif dan berubah menjadi adik sakit sehingga tidak dapat masuk sekolah. Itu merupakan dua contoh tersebut merupakan dua contoh dari kalimat efektif yang mengandung ciri kesepadanan struktur. Kemudian, contoh kalimat yang ketiga adalah para siswa-siswi sedang melaksanakan ujian. Kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif karena terdapat kata para dan siswa-siswi. Kata para mengandung arti jamak dan siswa-siswi pula mengandung arti jamak. Ketika para dan siswa-siswi digabungkan, maka itu terjadilah penghamburan kata. Maka kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila menghilangkan kata para dan cukup menyertakan siswa-siswi sedang melaksanakan ujian. Kalimat tersebut akan lebih efektif dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang keempat adalah ia masuk ke dalam kelas. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat kata masuk dan ke dalam. Masuk dan ke dalam memiliki arti yang sama karena tidak mungkin masuk itu keluar ataupun masuk itu ke pinggir. Maka kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila tidak menggunakan kata masuk dan cukup menjadi kalimat ia masuk kelas, tidak usah menyertakan ke dalam. Contoh kalimat 3 dan kalimat 4 adalah contoh dari ciri-ciri, yaitu tentang kehematan kata atau tidak menggunakan pemborosan kata. Kemudian kalimat yang kelima. Seorang siswa harus mempelajari dan berlatih materi agar bisa memahaminya. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena terdapat penggabungan awalan, yaitu awalan me dan juga awalan ber. Seharusnya ketika dalam suatu kalimat efektif, ketika kata pertama menggunakan awalan me, maka kata selanjutnya pula harus menggunakan awalan me. Dan ketika kata pertama menggunakan awalan ber, maka kata selanjutnya pula harus menggunakan awalan ber. Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila menggunakan awalan yang sama, yaitu seorang siswa harus belajar dan berlatih untuk memahami suatu materi. Contoh kalimat kelima tersebut merupakan contoh dari ciri-ciri kalimat efektif, yaitu tentang kesejajaran bentuk. Dan untuk contoh yang ke-6, yaitu contohnya sebagai berikut. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat tersebut tidak logis. Tidak mungkin kita memberikan waktu dan tempat kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pidatonya. Kalimat tersebut akan menjadi efektif apabila dirubah menjadi kepada Bapak Sekolah disilahkan untuk menyampaikan pidatonya sekarang. Tidak usah menyebutkan waktu dan tempat dipersilahkan. Itu merupakan contoh dari poin kelogisan kalimat pada ciri-ciri kalimat efektif. Dan contoh yang terakhir adalah Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat yang tidak efektif
karena menggabungkan kata paling dan ter. Tanpa kata paling, awalan ter tersebut sudah memiliki makna paling. Maka kalimat tersebut akan efektif apabila kata paling dihilangkan dan menjadi Diana anak tercantik di keluarganya. Itu sudah efektif dan sudah cukup, tidak usah menggunakan kata paling. Nah, itulah beberapa contoh sederhana dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh dari kalimat efektif. Alangkah lebih baiknya jika teman-teman eksplor sendiri agar mampu menerima contoh-contoh yang lebih banyak dan tidak terbatas, juga dibatasi oleh waktu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.